Selamat datang dan selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Baiklah, pada video kita kali ini kita akan pelajari tentang tipe-tipe data yang primitif pada pemrograman Java. Nah, baiklah, mungkin sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tipe data primitif. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video, saya lupa video pertama atau kedua, bahwa Java itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang sifatnya OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jadi dia pemrogramannya semua bermain dengan objek. Tetapi pemrograman bahasa Java itu belum full OOP. Jadi masih ada bagian-bagian dari Java itu yang bukan objek. Nah, salah satu yang bukan objek dalam Java itu adalah tipe data primitif. Nah, jadi tipe data primitif itu adalah tipe data yang tidak memiliki metode di dalamnya. Jadi dia hanya data saja. Jadi dia tidak ada metode atau fungsi di dalam tipe data tersebut. Jadi dia bukanlah objek. Oke, di dalam bahasa Java itu ada lebih kurang 8 tipe data primitif. Kali ini kita akan bahas 8 tipe data primitif tersebut. Baik, untuk video kita kali ini mungkin kita akan menggunakan program pertamaku yang kita buat di video kedua kemarin saja. Oke, bisa dibuka di src, kemudian ada package yang sudah kita buat kemarin, yaitu com.portalbisnisbersama. Nah, kemarin kita sudah buat halaman awal.java. Nah, kali ini kita akan membuat di halaman awal saja, karena memang kemarin halaman awalnya kosong. Dalam artian kita hanya print ini saja kemarin. Nah, baiklah, kita akan mempelajari tentang tipe data primitif di bahasa pemrograman Java. Oke, ini tidak saya hapus. Baik, kita mulai dengan tipe data primitif yang pertama. Nah, dalam Java ada sebuah tipe yang bernama byte. Nah, byte ini adalah salah satu tipe data primitif yang ada di pemrograman Java. Byte, gini tulisannya, byte. Oke, jadi tipe data byte ini memiliki ukuran 8 bit. Kemudian byte ini dapat kita isi dengan data minimalnya yaitu -2/7 atau sekitar ya -128, dan maksimalnya itu 2/7, jadi 128. Nah, nilai default dari suatu variabel yang kita beri tipe data byte itu adalah 0. Kemudian di tipe data byte ini kita dapat mengisinya dengan nilai integer atau suatu bilangan bulat. Kenapa kita tidak menggunakan integer, malah menggunakan byte? Itu jika kita memiliki tujuan untuk menghemat penggunaan memori. Karena memang byte ini hanya menggunakan 8 bit memori kita. Sedangkan integer nanti akan kita bahas berapa jumlah memori yang akan digunakan. Baik, salah satu contoh dari tipe data byte adalah misalnya kita buat byte, sebuah variabel di tipe data byte yang bernama A misalnya. Nah, kita berikan kita inisialisasi dia nilai 100.
Nah, begini contoh penulisan untuk byte. Oke. Yang kedua, ada tipe data yang bernama short. Nah, begini tulisannya short. Oke, kita besarkan saja halaman kodenya, baik. Nah, tipe data short. Tipe data short ini ukuran memorinya agak lebih besar daripada byte, yaitu sekitar 16 bit. Nah, nilai yang bisa kita isi di dalam tipe data short ini, untuk minimal kita dapat mengisi paling kecil itu minus 2 pangkat 15 atau sekitar minus 32.768. Kemudian untuk nilai maksimalnya kita dapat mengisi dengan 2 pangkat 15 yang dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena angka 0 termasuk ke dalam nilai yang positif. Dianggap ke dalam nilai yang positif. Jadi dia harus dikurang 1. Karena kita nilai positifnya bukan dimulai dari 1, melainkan dari 0. Oke, sama seperti tadi. Untuk short, nilai default dari variabel yang bertipe data short adalah 0. Nah, short ini juga bisa kita gunakan untuk integer dengan tujuan untuk menghemat memori seperti byte. Hanya saja seperti yang kita ketahui tadi, byte lebih kecil, yaitu hanya menggunakan 8 bit memori kita, sedangkan short ini menggunakan 16 bit. Nah, untuk cara penulisan short, sama seperti byte, kita dapat menuliskan short. Misalnya kita kasih nama variabelnya b, kita inisialisasi dia 10.000. Nah, begitu contoh cara penulisan sebuah variabel bertipe data short. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke integer. Oke, mungkin kita berikan komentar supaya mudah diingat. Di sini menggunakan 8 bit memori. Oke, jadi komentar di dalam Java itu, jika satu baris dapat menggunakan slash, jika dua baris atau lebih dapat menggunakan slash bintang, dan ditutup dengan bintang slash. Kalau menggunakan slash kita tidak perlu penutup karena memang itu cuma satu baris. Oke. Nah, ini 16 bit memori. Oke. Nah, selanjutnya integer. Tipe data integer ini lumayan besar menggunakan memori kita, yaitu sekitar 32 bit memori. Nah, jadi tipe data integer ini menggunakan memori kita, satu buah variabel bertipe data integer menggunakan 32 bit memori kita. Tetapi tentu saja seperti tadi, memang angka yang dapat kita isi pada variabel integer itu lebih besar. Kalau short kita dapat isi dengan minimal minus 2 pangkat 15. Nah, untuk integer, nilai minimal yang dapat kita isi adalah minus 2 pangkat 31 atau sekitar 2 miliar, minus 2 miliar sekian. Nah, sedangkan untuk nilai maksimalnya ya seperti short tadi. Kalau short itu minimal min 2 pangkat 15, maka maksimalnya 2 pangkat 15 kurang 1. Jadi integer begitu juga, minimalnya min 2 pangkat 31, maka maksimalnya adalah 2 pangkat 31 dikurang dengan 1. Nah, nilai default dari integer ini adalah 0. Oke, kemudian integer ini adalah salah satu atau mungkin memang paling sering digunakan oleh programmer untuk merepresentasikan suatu bilangan bulat. Nah, jadi jika kita memang ingin menuliskan bilangan bulat, biasanya kita akan menggunakan integer. Itu digunakan jika memang kita tidak perlu untuk menghemat memori. Nah, tapi karena tadi ada batasan, integer itu
sampai 2 miliar sekian maksimalnya. Maka jika memang kita perlu yang lebih besar, kita dapat menggunakan long yang nanti akan kita jelaskan setelah ini. Baiklah, untuk menuliskan integer, kita dapat menuliskan int c sama dengan, kita masukkan nilainya misalnya 100.000. Oke, kita sudah ada 3 tipe data. Nah, yang keempat itu ada long. Oke, long panjang. Nah, tipe data long ini memang ukuran memori yang digunakannya lebih besar daripada yang ketiga di atas, yaitu 64 bit memori. Nah, jadi memang ukurannya lebih besar. Karena dia menggunakan memori yang lebih besar, maka nilai yang dapat kita masukkan juga lebih besar. Long ini minimalnya dapat kita masukkan minus 2 pangkat 63 dan maksimalnya adalah 2 pangkat 63 dikurang 1. Oke, untuk long nilai defaultnya adalah 0L. Nah, jadi biasa penulisannya itu 0L, nanti akan kita tulis. Jadi biasa long itu di ujungnya ditambahkan dengan huruf L besar. Nanti akan kita tuliskan pada contoh penulisan. Nah, long ini digunakan biasanya kalau kita ingin memasukkan suatu angka yang sangat besar dan kita takutkan jika menggunakan integer, space yang ada atau memori itu tidak akan sanggup menyimpan data kita. Oke, contoh penulisannya long, misal kita berikan nama D sama dengan, nah misal kita isikan datanya itu 100.000 juga, sama seperti integer, maka 100.000. Nah, di ujungnya kita tambahkan satu huruf L besar yang menandakan bahwa itu adalah long. Tapi nanti jika memang Anda melakukan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya, L itu tidak akan dianggap, artian L itu akan dihapus, dan ketika Anda melakukan penjumlahan atau operasi lainnya, Anda tidak perlu menuliskan L pada, misalnya Anda menambahkan variabel D dengan 1000. Nah, Anda tidak mesti harus menuliskan 1000L. Anda cukup menambahkan D tambah 1000. Nah, selesai untuk tipe-tipe data yang bisa kita gunakan untuk bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan mulai ke tipe data yang dapat menerima bilangan berkoma. Yang pertama itu adalah float. Oke, jadi float. Nah, tipe data float ini menggunakan memori yang jumlahnya sama dengan integer, yaitu 32 bit. Oke. Nah, float ini float ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka pecahan. Tetapi tipe data primitif ini, seperti yang kita tahu tadi, bahwa mereka tidak memiliki metode di dalamnya, sehingga kita tidak dapat mengatur berapa jumlah 0 di belakang koma pada tipe data float ini. Jika memang kita ingin mengaturnya, kita dapat menggunakan nanti ada tipe data yang memang objek, yang sudah dibuat bersifat objek, itu namanya big decimal. Nah, di situ kita bisa mengatur jumlah koma. Nah, kemudian jadi karena hal tersebut, tipe data ini tidak pernah digunakan untuk perhitungan uang kalau dalam aplikasi Java. Untuk cara penulisan, tipe data float ini di ujungnya kita menuliskan F di ujung datanya. Tapi sama seperti long tadi, kita tidak perlu menuliskan F jika memang melakukan operasi pada bilangan berkoma tersebut. Oke, contohnya misalnya kita tadi sudah A, B, C, D, untuk float kita tuliskan E misalnya. Nah, untuk memberikan inisialisasi nilainya, kita dapat menuliskan misalnya 234,5 F. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, sorry tadi tertekan 234,5 F. Itu artinya nilainya adalah float.
Nah, yang selanjutnya adalah double. Double ini sama seperti float, tetapi dia menggunakan memori yang lebih besar dan jangkauannya pun lebih besar. Jadi ibaratnya float ini kalau kita gariskan, jika dia kayak tadi integer, di atas integer adalah long yang dapat menyimpan angka lebih banyak daripada integer. Nah, float di atas float adalah double. Jadi double ini dapat menyimpan data yang lebih banyak daripada float. Oke, untuk penulisannya kita hanya perlu mengetikkan double. Itu nama tipe datanya. Oh ya, benar. Nama tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Oke, jadi double ini sama seperti long, membutuhkan 64 bit memori untuk satu variabelnya. Nah, sama seperti float tadi, double ini adalah tipe data primitif. Jadi, dia tidak memiliki metode di dalamnya, sehingga kita tidak dapat menentukan berapa jumlah angka di belakang koma jika menggunakan tipe data ini. Biasanya orang jika memang ingin menentukan jumlah angka di belakang koma, maka akan menggunakan tipe data yang memang sudah bersifat objek, yaitu big decimal. Oke, untuk penulisannya kita dapat menuliskan 234,5. Baik. Nah, kenapa error? Karena kita ternyata lupa memberikan nama variabelnya. Oke, tadi sudah sampai E, maka kita berikan F sama dengan. Baik. Sudah. Di sini jadi yang L sama F ini kita dapat tulis, dapat juga tidak tulis. Contohnya begini. Nah, tidak ada error. Oke, coba kita lihat apa ini. Oh ya, oke. Jadi khusus untuk float, jika kita tidak menuliskan F di ujung sini, maka dia secara default akan dianggap sebagai nilai dari double. Itulah kenapa kita perlu menuliskan F di belakangnya. Oke, tapi untuk L kita boleh tulis, boleh juga tidak. Sedang begitu juga dengan D, boleh kita tulis, boleh tidak. Oke. Nah, selanjutnya, oke, kita sudah selesai bermain dengan angka-angka. Jadi tipe data primitif yang bermain dengan angka-angka sudah selesai kita jelaskan. Ada tambahan 2 buah lagi. Yang pertama itu adalah tipe data boolean. Nah, boolean ini nilainya hanya 2, yaitu true dan false. Secara default, nilai dari boolean ini adalah false. Oke, jadi misal kita buat tadi sudah F, G, nilainya bisa true, ataupun kalau mau diubah jadi false juga bisa. Jadi boolean ini nilainya hanya 2. True atau false. Nah, yang terakhir itu adalah karakter atau char. Tipe datanya char. Jika yang dalam bentuk objeknya nanti ada karakter. Ini adalah tipe data primitifnya, hanya char saja. Nah, char ini menggunakan 64 bit memori. Oke, kemudian ukuran minimal nilainya itu adalah /U000 atau 0, dan maksimalnya adalah /UFFFF atau 65535. Nah, char ini dia adalah tipe data yang menyimpan nilai Unicode. Jadi dia bukan bersifat angka lagi, tetapi dia bersifat sebagai Unicode. Jadi dia biasanya digunakan untuk menampilkan karakter Unicode seperti abjad, angka, simbol, ataupun karakter lain-lain. Nah, contohnya itu misalnya char H sama dengan A. Oke, jadi karakter itu harus diapit oleh
petik, tapi petiknya itu adalah 1. Jika menggunakan 2, dia error karena dianggap sebagai string. Nah, di sini kan ditulis Cheng Ha menjadi string. Artinya apa? Kalau kita menggunakan titik 2 itu dianggap sebagai string. Jadi kalau karakter atau char itu menggunakan petik 1. Baik, jadi itu saja 8 tipe data primitif yang ada pada Java. Nah, untuk menampilkannya, seperti yang kita tahu kemarin bahwa print line itu banyak bisa isinya. Ini kita tambahkan /n saja supaya ada baris barunya, atau kita tambahkan 2/n. Nah, di sini system.out.println. Oke, kita copy. Nah, seperti yang sudah jelaskan kemarin, println itu bisa banyak parameternya karena semuanya ini ada boolean, char array, double, float, dan sebagainya. Jadi semua tipe data primitif ini dapat kita langsung masukkan ke sini. Jadi dia akan langsung otomatis dibuat. Contoh di sini kita buat byte. Nah, mungkin Anda pernah menggunakan PHP. Jika dalam PHP Anda menggunakan tanda titik, misal Anda nanti di PHP ya, ini contoh kalau di PHP echo a titik nama variabel. Nah, kalau di Java untuk menampilkan nama variabel di depan sebuah string yang sudah kita buat, ini kan byte-nya sudah kita tulis secara manual dengan diapit tanda petik. Nah, jika kita ingin menambah variabel di depannya untuk ditampilkan, maka kita menggunakan tanda tambah, kemudian nama variabel. Untuk byte tadi kita menuliskan nama variabelnya a, maka a. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Kita tuliskan saja supaya cepat. Short b, kemudian oke. Oke, jadi begini. Karena tadi kita menuliskan seperti ini, byte-nya kita tuliskan, maka dia dianggap parameter yang kita isi itu bersifat string. Sedangkan di sini kita byte, di sini kita short. Jadinya dia bingung. Nah, bagaimana cara dia? Oke. Jadi ini karena kita menggunakan public static void. Jadi untuk mudahnya kita jangan buat dia di sini, jangan bersifat global, tapi kita buat saja dia hanya milik si static main. Oke, short b, kemudian int c, kemudian long d, nah float e, di sini double f, boolean g, dan h itu adalah char. Oke, mari kita run dengan Ctrl F11. Nah, beginilah dia. Jadi byte itu 100, short 10.000, integer tadi kita set 100.000, long 100.000, float ini, double ini, boolean nilainya true, dan char isinya adalah a. Baiklah, mungkin
Sekian saja untuk video kita hari ini mengenai tipe data primitif yang ada di dalam Java. Mungkin ke depan kita akan belajar mengenai array. Oke, sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik di kata-kata maupun hal lainnya. Terima kasih telah menonton dan simak terus video kami. Jika memang ada kesempatan, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih.